Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal UTS kemarin. Untuk kemudian kita coba buat desain yang tepat untuk persoalan yang diberikan. Ya, dari soal ini, ya, dari yang kemarin juga sudah dibuat. Ada beberapa yang masih salah, ya, masih kurang tepat. Kita coba buat yang lebih tepatnya. Sebenarnya sudah bagus, ya, sudah seperti tahun kemarin juga, bahwa intinya ya ada di sini gitu. Kita sudah diberikan data intinya utamanya, yang kemudian tiga ini juga kita buat desain kelas diagramnya, ya. Tidak jauh berbeda tentunya dengan tahun lalu. Oke, seperti itu. Kita coba sekarang buat desainnya di StarUML. Kita buka StarUML-nya. Tadi sampaikan, ya, bahwa ada 3 kelas 3 data rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan data surat pernyataan. Kita buat yang data rumah sakit umum. Oke, ini diminta adalah nama berupa string, kemudian alamat juga berupa string, kemudian tipe ini ABC, berarti kan cari, ya. Kemudian klinik yang ditawarkan oleh rumah sakit tersebut. Ada banyak klinik sehingga kita bisa menggunakan array of string, gitu kan. Bisa menggunakan tanda seperti ini di desain, bisa menggunakan tanda seperti ini, seperti hal yang digunakan di coding, tapi bisa juga menggunakan seperti ini, bintang seperti ini, artinya banyak. Kita bisa membuat banyak klinik dengan tipe data banyak string, gitu ya. Kemudian kapasitas ruang isolasi tidak harus panjang, ya. Kapasitas ruang isolasi, kapasitas kap iso saja sudah cukup, yang penting bermakna, gitu kan, ya. Ini tipenya tentunya sudah integer. Oke, ini untuk yang rumah sakit umum. Jangan lupa modifiernya untuk atribut private. Oke, seperti itu untuk yang rumah sakit umum. Selanjutnya data kedua yaitu rumah sakit khusus. Dari deskripsi juga tidak jauh berbeda, ya. Ada nama, string, kemudian alamat, string, tipenya ini walaupun dari persyaratannya berbeda, ya, antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, tapi kan isinya sama, bisa A, B, C, D. Kita bisa buat char yang khusus A, B, C, tapi kita buat char pun tidak sama saja, gitu kan. Kemudian ini layanan. Nah, kalau rumah sakit khusus itu yang disebutkan di sini layanan atau kliniknya hanya satu. Misalnya rumah sakit khusus paru-paru, ya, yang diberikan layanan adalah untuk mengobati keluhan terkait paru-paru, gitu. Jadi string saja. Kemudian sama kapasitas ruang isolasi, ini integer. Oke, seperti itu untuk yang rumah sakit khusus dan rumah sakit umum. Oke, kemudian data yang ketiga yaitu surat pernyataan. Surat pernyataan ini yang diminta adalah nama rumah sakitnya, tentunya string, ya, sebagai nama string. Kemudian kesediaan untuk merawat pasien COVID. Bersedia tidak, yes or no, berarti boolean. Oke. Secara umum 3 data ini yang sesuai dengan kasusnya, yang sesuai dengan persoalan diberikan. Hanya saja saat kemudian kita membuat desain, ada proses refinement, perbaikan, yang kemudian membuat codingnya itu bisa menjadi lebih mudah. Salah satunya dengan memberikan relasi hubungan. Kita lihat di sini bahwa rumah sakit, misalnya 2 ini, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, kira-kira apa hubungannya?
Apakah memiliki rumah sakit umum milik rumah sakit khusus? Tidak ya. Turunan inheritance, apakah rumah sakit khusus adalah rumah sakit umum? Tidak juga. Rumah sakit umum adalah rumah sakit khusus? Tidak juga, gitu kan ya. Yang ada adalah mereka ada kesamaan, ada kemiripan, sehingga kesamaan ini bisa kita angkat menjadi kelas baru, yang kemudian rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ini menginduk ke kelas tadi, sehingga sifat-sifatnya bisa dibawa. Dengan satu kelas saja kita bisa punya sifat apa yang sama, nama, alamat, tipe, dan kapasitas ruang isolasi. Apa? Rumah sakit umum, rumah sakit khusus kesamaannya adalah mereka semua adalah sebuah rumah sakit, di mana dia memiliki nama, kemudian alamat, kemudian tipe, kemudian kapasitas isolasi. Untuk yang klinik dan layanan berbeda, jadi tidak bisa kita angkat. Oke, yang kemudian rumah sakit umum itu adalah turunan desainnya menggunakan panah segitiga seperti ini ya, bukan agregasi, juga bukan komposisi. Kalau agregasi menggunakan ini gitu kan, berarti kan rumah sakit memiliki rumah sakit umum, padahal tidak. Mereka ya rumah sakit umum adalah rumah sakit gitu kan, jadi agregasi. Begitu juga komposisi tidak juga gitu ya. Oke, kalau seperti ini maka nama ini bisa diturunkan ke sini, sehingga ini sudah tidak perlu lagi atribut nama. Klinik masih, kapasitas isolasi juga di sini. Nah, dengan demikian maka keempat atribut ini diturunkan di sini. Otomatis rumah sakit umum juga akan punya nama. Begitu juga rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus nama, alamat, tipe sudah, kapasitas ruang isolasi juga ya. Oke, seperti ini, sehingga sama bahwa nama, alamat, tipe, kapasitas isolasi ada di rumah sakit khusus. Oke, seperti ini hubungannya. Jangan lupa atributnya secara umum privat ya, tapi karena dia kelas induk yang nanti mungkin akan bisa diakses oleh kelas turunannya, maka kita buat protected modifiernya agar bisa diakses oleh kelas anak. Oke, seperti itu terkait relasi rumah sakit umum, rumah sakit khusus yang menjadi anak dari kelas rumah sakit. Berikutnya, rumah sakit umum dan rumah surat pernyataan. Ini bagaimana relasinya? Rumah sakit umum memiliki surat pernyataan gitu kan? Rumah sakit umum memiliki surat pernyataan, atau surat pernyataan memiliki rumah sakit umum juga bisa gitu. Di secara makna itu kan rumah sakit punya surat pernyataan gitu kan. Kalau dari deskripsi yang boleh merawat COVID hanya rumah sakit umum ya. Jadi relasinya kita buat yang ini gitu. Di kehidupan nyata bahwa terjadinya rumah sakit umum memiliki surat pernyataan. Tapi bisa juga kita anggap, misalnya kita lihat dokumennya gitu kan, surat pernyataan ini memiliki rumah sakit gitu kan. Secara coding, secara desain software, dua hal ini dapat berlaku, walaupun kalau kehidupan nyata lebih tepatnya yang rumah sakit memiliki surat pernyataan ya. Mau seperti ini boleh gitu kan ya. Kepemilikannya harus surat pernyataan ini ada sebagai tambahan ya, tambahan. Oke, rumah sakit umum kalau seperti ini maka apa yang harus dilakukan? Bahwa di sini harus ada atribut surat pernyataan. Surat pernyataan atau SP juga tidak berbeda sementara. Untuk melengkapi relasi ini, jadi relasi agregasi atau komposisi juga ya, bahwa yang memiliki itu kan kepemilikan, ditunjukkan di sini. Oh, ini memiliki nih, rumah sakit memiliki surat pernyataan, maka
surat pernyataan ini dimiliki oleh rumah sakit umum. Ada nih di sini gitu kan. Oke, ini bisa seperti ini, tapi seperti ini juga bisa didesain. Surat pernyataan memiliki rumah sakit, karena kelihatan di sini nih, sudah ada di sini nih. Walaupun di sini berupa nama ya, tapi kita bisa buat bahwa rumah sakit gitu kan. Rumah sakitnya adalah rumah sakit umum. Nah, kita ini sama. Rumah sakit surat pernyataan. Seperti ini gitu. Atau bisa juga seperti ini. Misalnya tadi kan diminta hanya namanya saja kan. Berarti kan kalau misal ini dititipkan gitu kan, karena kan relasinya satu-satu ya. Rumah sakit umum hanya akan punya satu surat pernyataan, jadi kita bisa titipkan di sini surat pernyataannya tadi. Surat pernyataannya tadi kita titipkan, yang kemudian karena nama tadi sudah ada di sini, maka tidak perlu lagi. Yang ada tambahannya adalah kesediaan untuk menerima pasien COVID. Ya ini saja. Karena nama kan pasti rumah sakit umum pasti punya namanya tadi gitu kan. Sehingga kalau seperti ini bisa kita hapus. Bisa kita hapus. Tidak mau. Nah, oke, sehingga seperti juga bisa gitu tuh rumah sakit umum. Karena tadi untuk yang kasus tadi ya, tipe datanya hanya nama rumah sakit yang ada di sini tentunya gitu kan, dan kesediaan untuk menerima pasien COVID atau tidak, ini ada di sini. Dan relasinya juga satu ke satu. Kalau satu ke banyak, mungkin bisa jadi di sini kesediaan array juga seperti tadi. Atau kalau yang tidak bisa itu banyak ke satu, banyak rumah sakit, itu juga bisa. Banyak ke banyak, N ke N, yang susah itu N ke N. Banyak rumah sakit boleh punya banyak. Satu rumah sakit boleh punya banyak surat pernyataan, satu surat pernyataan boleh punya banyak rumah sakit. Itu yang nggak bisa dititipkan seperti ini, harus sendiri-sendiri. Tapi karena tidak ya satu ke satu tadi hubungannya, maka ini bisa kita buat jadi seperti ini. Oke, ada lagi yang kurang? Nah, bahwa di sini kita perlu array, maka kita perlu penandanya. Berapa sih kliniknya gitu kan? Maka kita tambahkan jumlah klinik yang sudah ada. Maka kemudian perulangan, kemudian penambahan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Karena kalau array gitu biasanya perlu berapa banyak elemennya. Ya. Oke, kira-kira seperti ini untuk yang atributnya kita tambahkan belakangan ya. Karena saya kalau dari deskripsi yang diberikan hanya atribut-atribut seperti ini. Kalau yang metodenya ada di persoalannya. Yang secara umum lebih tepat ya dibandingkan desain-desain yang sudah ada. Walaupun ini metodenya juga nanti bisa ditambahkan di belakang. Oke, seperti itu kita lanjutkan untuk membuat codingnya.